Subhanallahil wa bihamdihi la ilaha qaiman abadan alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'matin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.
Terjemahan surat Al-Fat ayat 11 sampai dengan ayat 17. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celaan terhadap orang-orang yang takut berperang. Orang-orang Badui yang tertinggal atau tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkan kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu benci kepada kami, padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakir
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, subuh ini kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, shalah thayyibah, shalah Nurul Ikhlas, bapak ibu-ibu jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah. Agak berkurang jemaah kini, separuh dari ibu-ibu baik keliling ke Kepulauan Riau gimana? Jauh bayinya Ustaz. Tur dakwah ini ya. Baik ke Siak sampai ke balik ke Kepulauan Riau, ke Batam. Baik kepada ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kita tambah ilmu kita dari Ustaz kita. Alhamdulillah beliau selalu setia bersama kita untuk memberikan ilmu dari kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya. Langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kami yang kami hormati dan muliakan, ayah-ayah, bunda-bunda yang hadir subuh ini tak dapat disebut satu-satu, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan orang-orang tua-tua kita seiring dengan bertambahnya usia dipanjangkan umur, insya Allah semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan adalah tokoh-tokoh masyarakat kami, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, angguang kuda tua sadualanyo, suluh bedang dalam nagan, kapai tampil batanyo, kapulang tampil babarito. Kemudian pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, tak dapat pula disebut satu-satu. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, imam masjid kita yang sangat kita hormati dan muliakan pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah sholat subuh di majelis subuh mubarakah, semuanya kita doakan sebagaimana surat yang kita baca tadi, Al-Fath, artinya adalah kemenangan. Mudah-mudahan semua jamaah ini, insya Allah kita semua besok mendapatkan kemenangan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagus tadi ketika ada doa dibaca, entah pernah saya sampaikan di sini atau belum ya, maka bacalah amin yang benar ya. Kalau ada orang baca aminnya itu tak tepat, jangan-jangan itulah yang menyebabkan doa kita belum dikabul.
alifnya panjang, ya-nya panjang. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di bulan Safar. Safar. Banyak orang mengaji tentang keistimewaan Muharram, karena memang Muharram masuk di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Tapi orang tidak terlalu banyak tertarik dengan bulan Safar, karena sebagian orang di kampung-kampung itu masih menganggap bulan Safar ini bulan sial. Bahkan jangan melakukan perjalanan di bulan Safar. Alhamdulillah, ibu-ibu kita katanya bulan ini berkeliling. Nah, itu menunjukkan mereka sudah paham bahwa bulan ini tak ada sial, boleh melakukan perjalanan. Bagus. Kenapa di bulan Safar? Karena memang Nabi Muhammad SAW hijrah itu di bulan Safar. Ya, Nabi meninggalkan Makkah menuju Madinah terjadi di bulan Safar. Sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada orang jangan menikahkan anak di bulan Safar. Kenapa? Ini bulan sial. Banyak orang-orang di Padang menikah di bulan Safar. Alhamdulillah, Sayyidina Ali dan Fatimah itu menikah di bulan Safar di tahun kedua hijrah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan jangan nikahkan anak di bulan Safar, Nabi menikahkan anak beliau Sayyidina Ali dengan anak gadis beliau Fatimah itu di bulan Safar. Jangan melakukan perjalanan di bulan Safar, ini bulan sial. Rasulullah hijrah itu justru terjadi di bulan Safar. Dan seorang singa Allah atau pedang Allah yang terhunus, itulah gelarnya, namanya Khalid bin Walid, itu bersyahadat di bulan Safar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada bulan sial dalam Islam. Inilah yang merosakkan akidah kita. Cakap-cakap yang seperti ini, tapi orang yang mengaji maka dia dapat menentukan sikap. Dia tidak mau ikut kebanyakan orang, kata orang begitu, karena dia sudah paham, dia tahu dengan ilmunya. Safar artinya 2. Yang pertama artinya kosong, yang kedua artinya kuning. Kenapa disebut Safar itu kosong? Karena dulu orang pergi meninggalkan Makkah mencari duit, atau pergi berniaga, pergi berdagang, atau macam-macam, itu terjadi banyak di bulan Safar ini. Maka keadaan Makkah kosong, sehingga orang sebut bulan apa ini? Bagilah nama bulan ini Safar. Kenapa? Karena Makkah nampaknya kosong, orang banyak pergi meninggalkan rumahnya. Sama hari ini kita mengaji di Baitur Rahim. Bait artinya rumah, Rahim artinya sayang. Ada orang dapat rahman tapi belum tentu dapat rahim. Ustadz kita tadi namanya Ustadz Rahman. Nah, mudah-mudahan beliau dapat dua-duanya, dapat rahman, dapat rahim. Dan rahim itulah tempat yang paling nyaman. Maka bayi disimpan di dalam rahim. Siapa yang punya rahim? Ibu. Tempat yang paling nyaman rahim. Siapa orang yang dapat Baitur Rahim? Baitur Rahim, puncak dari Baitur Rahim itu adalah jannah, surga Allah. Mudah-mudahan jamaah Baitur Rahim ini semuanya masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali. Safar artinya kosong. Kenapa orang sebut bulan ini kosong? Karena orang mencari duit, karena orang berniaga, karena orang
pergi meninggalkan kota Mekah sehingga nampak-nampaknya kota itu kosong. Yang kedua, Safar artinya kuning atau warna kuning. Kenapa disebut bulan ini dengan nama kuning atau warna kuning? Ada pendapat ulama, karena dulu orang pergi meninggalkan Makkah itu berniaga mencari ke sana kemari keluar, kemudian mereka mencari emas. Begitu balik ke Makkah mereka membawa emas, emas warnanya kuning, sehingga orang sebut bulan ini menguning, kuning, warna kuning. Kata ulama, yang dimaksud kuning itu emas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibu-ibu banyak menyimpan emas. Amin ya rabbal. Bapak-bapak tak boleh pakai. Nah, ini bedanya. Ibu-ibu nyimpan emas boleh, pakai emas ibu-ibu boleh, Pak Ustaz boleh, tapi janganlah berlebihan. Ada saya tengok ibu-ibu pergi majelis taklim, gelang emasnya 0,5 kilo. Itu kadang kawan yang tadinya perginya semangat sampai di masjid langsung manyun. Kenapa ibu tuh manyun? Menengok cincin kawan 4 di jarinya. Dirosak hati orang. Tapi orang yang rusak hatinya menengok gelang emas kawan itu karena ada penyakit hasad. Orang yang tak ada penyakit hasad, tak ada iri, tak ada dengki, tak apa-apa. Macam manapun kawan pakai gelang emas, cincin emas, rantai emas, dia biasa saja. Karena dia tahu bahwa semua yang dimiliki di dunia ini nanti juga akan dicopot sama orang waktu kita mimdete maya bawati mati. Betul? Gelang emas ibu yang keras, yang besar, yang gede itu pun dicopot. Jangankan itu, cincin ibu di jari manis 0,5 gram saja pun dibuka sama orang. Emas boleh disimpan, tapi jangan untuk dipamerkan, ya, karena bahaya juga. Banyak orang hari ini dapat musibah. Justru awalnya orang tak ada niat, tapi menengok cincin emasnya, gelang emasnya, datang niat buruk orang. Nauzubillah. Ibu-ibu boleh pakai emas, boleh. Bapak-bapak tak boleh pakai, jangan. Sama dengan kain sutra. Wala bisul harir, kata Nabi. Laki-laki jangan pakai kain sutra. Kenapa laki-laki tak boleh pakai kain sutra? Ini kaji kita tempo-tempo hari. Kain sutra kalau bersentuhan dengan kulit itu akan memicu hormon feminin, hormon yang lemah lembut, sehingga laki-laki kalau pakai kain sutra 4 bulan langsung jadi bencong. Kayak tak boleh laki-laki pakai kain sutra. Disebut oleh Nabi, ada yang membinasakan hidup manusia. Idza istahalat ummati khamsan, apabila umatku sudah menghalalkan yang 5 perkara ini, kata Nabi, fa alaihi muttimar, tunggulah musibah. 1 di antara 5 apabila dihalalkan oleh umatku, kata Nabi, tunggulah musibah. 1 di antara yang 5 itu wala bisul harir, laki-laki yang biasa-biasa saja di pandangan masyarakat memakai kain sutra. Hanya bapak-bapak banyak duitnya, kaya dia, tapi janganlah pakai kain sutra. Ibu-ibu ingat kan? Ya, Bu, saya mau beli baju kain sutra. Jangan, Pak. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti oleh orang, kain sutra itu kalau bersentuhan dengan kulit itu membangkitkan hormon feminin. Laki-laki hormonnya maskulin, jantan. Perempuan hormonnya feminin. Makanya tengok, maaf, host dangdut, tadinya laki, tadinya jantan, tapi karena dipakaikan dia kain sutra, 2 bulan langsung melambai. Itu ternyata
Tanya bapak-bapak, walaupun dalam fikih boleh laki-laki pakai kain sutra, tapi tak boleh lebih dari selebar 2 jari. Nah, mau dipakai juga, jahitkanlah 2 jari. Di mana tempatnya? Tak boleh jadi satu baju. Ibu-ibu boleh pakai Ustaz? Boleh. Ibu-ibu boleh pakai kain sutra, karena memang hormon feminin itu adalah hormon perempuan. Ibu-ibu boleh pakai? Boleh. Apalagi ibu-ibu yang agak-agak keras-keras hati, karya-karya dikasih kain sutra supaya lemah lembut ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan emas. Perempuan boleh pakai? Boleh. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai? Rupanya dalam kandungan emas, kalau dia bersentuhan dengan kulit, itu ada yang masuk ke pori-pori kita. Kandungan emas itu masuk dia ke dalam pori-pori kita, memuai dia, kemudian memicu cancer. Orang barat menyebutnya cancer, kita menyebutnya kanker. Kayak laki-laki tak boleh pakai. Perempuan kenapa boleh pakai Pak Ustaz? Memang perempuan tak ada pori-pori kulitnya? Ada. Tapi perempuan ada masanya haid, ada masanya menstruasi, datang bulan, jadi keluar darah kotor. Laki-laki boleh pakai? Boleh, kalau bapak tuh ada menstruasinya. Bapak tuh pakai emas Pak Ustaz, berarti bapak tuh menstruasi. Ya, nah, kalau ada bapak-bapak di sini yang menstruasi, pakailah. Tapi kalau tak ada, jangan pakai, karena memicu penyakit berbahaya, kanker. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang dibaca tadi Al-Fath artinya kemenangan. Mudah-mudahan jamaah ini semua mendapat kemenangan. Tapi adakah orang besok di hari kiamat itu yang tidak menang Pak Ustaz? Ada. Siapa mereka yang tidak menang? Salah satu la yukallimuhumullah, kata Nabi. Ada 3 golongan yang besok Allah tak sudi memandangnya di hari kiamat. Tengok, menang dari mana? Dipandang sama Allah saja, Allah tak sudi menengoknya. Allah tak sudi. La yukallimuhumullah, dia tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim. Pertama, tidak diajak bicara. Yang kedua, tidak ditengok sama sekali. Yang ketiga, wala yuzakkihim, dia tidak disucikan oleh Allah. Artinya tobatnya ditolak oleh Allah, dia tidak disucikan. Padahal kita besok di hari kiamat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa salah silap yang pernah kita buat. Salah satu yang dapat mensucikan itu ternyata doa dari anak-anak yang saleh. Doa dari anak-anak yang dulu dididik dalam agama, kemudian maknya mati, ayahnya mati, lalu anak itu berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu. Ya Allah, selamatkan makku di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan makku ya Allah. Ya Allah, berikan semua kenikmatan alam kubur, alam barzah kepada mak ayahku ya Allah. Tidak ada hijab antara doa anak yang saleh dengan mak ayahnya di alam kubur, kata ulama. Hijab artinya pembatas. Tak ada dinding pembatas, langsung disampaikan. Dan kalau ada anaknya berdoa memohon ampun atas salah silap mak ayahnya, dapatlah dosa-dosa salah silap itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang besok di hari kiamat 4 dia dapat. Artinya apa? Kalau dia dapat yang 4 ini, jauh kemenangan daripada dia. Yang pertama, la yukallimuhumullah, dia tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, wala yuzakkihim, dia tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, dia tidak ditengok, tak dipandang sama sekali oleh Allah. Yang keempat ini yang lebih parah, walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Ini orang tak ada menang-menangnya. Siapa mereka ini Pak Ustaz? Satu di antara yang
tiga itu. Dia tiga disebut Nabi. Lalu saya sampaikan ketiga-tiganya waktu kita pendek. Salah satu la yukallimuhumullah, itu bunyi hadisnya. Ada tiga golongan yang besok di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, mereka juga tidak dipandang, tak ditengok sama sekali. Yang keempat, wala hum adzabun alim, azab saja sudah sangat pedih, ditambah lagi dengan alim, sangat-sangat pedih. Siapa mereka ini? Yang pertama, ailun mustakbir, orang yang miskin tapi mustakbir, sombong. Apa nih maksudnya Pak Ustaz? Ada orang kaya sombong, wajar. Ini ada orang miskin kok sombong, apa yang disombongkannya? Ada orang sombong bukan karena hartanya. Ada orang sombong bukan karena kendaraannya. Ada orang sombong bukan karena rumahnya. Ada orang sombong bukan karena emasnya yang banyak. Ada orang tuh sombong karena merasa dirinya sudah tak ada lagi yang lebih tahu daripada dia. Artinya apa? Orang sombong. Sombong itu apa? Kemarin dah kita kaji. Batorul haq wa ghamdun nas. Itulah orang yang sombong. Orang yang tak mau dinasihati, orang yang menolak kebenaran, dia tak mau dibagi nasihat. Satu. Yang kedua, wa ghamdun nas, dia remeh kepada orang lain karena dia merasa orang yang sudah banyak tahu. Jadi maksud ailun mustakbir, yang pertama memang orang miskin yang sombong. Miskin yang sombong, kalau dicari logikanya, tak mungkin orang miskin lalu dia sombong. Maksud miskin itu apa? Sebetulnya dia belum tahu apa-apa. Sebetulnya masih banyak lagi yang kurang pada dia, yang belum dia tahu. Tapi kalau orang bagi nasihat kepada dia, merah telinganya. Kalau orang bagi nasihat kepada dia, masam wajahnya. Lalu hatinya mengatakan, siapa dia? Nah, hari ini kan begitu banyak kita tengok ya, tak mau dia duduk di satu majelis. Kenapa? Karena dia merasa lebih alim daripada yang menyampaikan. Boleh-boleh saja barangkali tidak semua yang menyampaikan itu lebih tahu daripada yang dulu. Seperti pagi ini, belum tentu saya lebih alim daripada ibu bapak semua. Apalagi di samping saya ada Ustaz Rahman, belum tentu. Tapi kenapa bapak ibu ini mau menengok saya? Kenapa bapak ibu ini mau mendengar saya? Itu menunjukkan bapak ibu jauh dari sifat sombong. Karena orang sombong siapa? Wa ghamdun nas, dia remeh kepada orang lain. Maka apa kata seorang ulama sufi? Puncak dari akhlak yang tertinggi itu adalah sanggup kita diam mendengarkan orang bicara sesuatu yang sudah kita ketahui. Masya Allah, itu puncak dari akhlak. Karena kalau dia ngomong, kita dah tahu, tapi kita dengarkan dia, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Itulah puncak dari akhlak yang tertinggi, kata salah satu ulama sufi. Ibu seorang chef, jago masak. Datang tetangga baru bertandang ke rumah ibu. Bu, sini saya ajarin buat rendang. Begini caranya, sekian bumbunya. Padahal ibu chef, koki hebat, tapi sanggup ibu mendengarkan yang ngomong 15 menit. Ya, enggak juga ngejek, didengarkannya. Kenapa? Dengan dia bercakap seperti itu, saya dengarkan, senang hatinya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman tuh. Itulah puncak akhlak yang tertinggi. Kalau kita apa? Baru aja kawan ngomong, itu ada tahu saya itu sedekap lagi. Sakit hatinya. Dengarkan aja. Macam saya pagi ini, saudara bapak ibu dah tahu saya kaji Pak Ustaz itu, tapi saya dengarkan aja lah. Itu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman.
Itu puncak akhlak yang tertinggi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang kibrin, orang yang mustakbir, orang yang sombong, itu dia yang tidak bisa. Wa ghamtun nas, dia langsung remeh saja kepada orang. Kenapa? I'jabul mar'i li nafsi. Ini kaji kita tempoh hari. I'jabul mar'i li nafsi. Kenapa orang itu bisa sombong? Berawal dari ujub. Ujub. Apa itu ujub? Kemarin sudah disampaikan rasanya ya. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Sudah disampaikan kemarin? Sudah ya. Ujub, terkagum-kagum dengan diri sendiri. Makanya kalau kita merasa terkagum dengan diri sendiri, kata ulama salah satunya baca Quran. Baca Quran itu ternyata membuat sifat ujub dalam diri kita ini bisa hilang. Satu lagi, ujub, jangan terlalu larut dalam puji-pujian orang, supaya sifat ujub itu tidak terlalu hebat berkembang dalam diri kita. Maka kalau dipuji sama orang, ulama mengajarkan kita cepat-cepat baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, cepat baca. Dipuji sama orang, Alhamdulillah. Dipuji kita sama orang, Alhamdulillah. Ada satu kali satu orang dipuji setinggi-tinggi langit. Kata Nabi, ambil pasir, kemudian taruh di tapak tangan, semburkan ke matanya. Begitu kita kalau dipuji sama orang terlalu tinggi, orang kalau memuji kita terlalu tinggi, itu bisa bahaya pada diri kita, karena akan membuat kita ujub. Ujub inilah cikal bakal dari sifat kibrin, sifat sombong, seperti yang pernah melanda Namrud, seperti yang pernah hinggap pada hati Fir'aun, seperti yang pernah datang kepada hati Abraha, seperti hati yang pernah dimiliki oleh Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Itu semua dari ujub, i'jabul mar'i li nafsi, terkagum-kagum dengan diri sendiri. Makanya ketika dipuji sama orang, Alhamdulillah, segala puji milik Engkau ya Allah. Ya kan, kita langsung merasa bahwa pujian itu memang layak kita terima. Itulah yang akan menyebabkan hati ini ujub. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang tidak menang? A'ilul mustakbir, orang yang sebenar-sebenarnya dia kurang, sebenar-sebenarnya dia masih miskin. Miskin tidak selalu harta, miskin sebetul ilmunya, tapi karena ujub, karena kibrin, karena sombong, wa ghamtun nas, remeh kepada orang, batul haq, dia tidak mau dibagi nasihat. Makanya Bapak Ibu yang Masya Allah ya, setiap subuh mau mengaji, setiap subuh mau dengarkan tausiah, ini menunjukkan kita dijauh dari sifat ujub, dari sifat kibrin, sombong. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, yang kedua, siapa orang yang tidak menang itu besok? Karena surat yang kita baca dari Al-Fatihah artinya kemenangan, tapi ada orang yang tidak dapat kemenangan besok di hari kiamat. Bukti mereka tidak menang, 4 dia dapat. Yang pertama, la yukallimuhumullah, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah. La yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah. Wa lahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua, malikun kadzab, malik pemimpin, kadzab pendusta. Jadi kalau ada orang diangkat menjadi pemimpin, tapi pada akhirnya dia berdusta, pada akhirnya dia menipu, tidak sesuai apa yang dijanjikannya dengan apa yang diperbuatnya, tidak cocok yang di dalam dengan yang di luar, khibun, berbeda yang di dalam dengan yang sebenarnya di luar. Di dalamnya lain, di luarnya lain. Kadzab, bohong, nipu, pendusta. Kalau ada seperti ini, malikun kadzab, oh berarti kalau orang-orang yang
tidak menjadi pemimpin boleh bohong Pak Ustaz? Enggak juga. Tapi kenapa disebut malikun kadzab oleh Nabi? Karena kalau macam orang seperti kita bohong, itu yang merusak cuma mungkin rumah tangga kita saja. Yang merusak mungkin keluarga kita saja. Anak kita, istri kita, suami kita, mak kita, ayah kita. Itu kalau kita. Tapi kalau sudah malikun kadzab, kalau sudah pemimpin yang berbohong, maka hampir semua sendi kehidupan ini terkena dampak mudaratnya. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu tak mau jadi pemimpin. Jadilah pemimpin. Islam tak boleh kosong dari kepemimpinan. Kalau engkau berjalan berdua kata Nabi, maka pilih satu di antara yang dua sebagai amir, sebagai amirnya. Makanya jamaah tabligh selalu ada amir dalam rombongan. Itu rombongan jamaah tabligh. Mana amirnya? Mana pemimpinnya? Sunnah. Berdua saja berjalan, angkat satu menjadi amir, angkat satu menjadi pemimpin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa mesti menjadi pemimpin Pak Ustaz? Di satu sisi ada orang menjadi pemimpin nanti tidak mendapat kemenangan di hari kiamat karena dia berbohong, karena dia berdusta, karena dia menipu. Tapi di sisi lain ada 7 besok di hari kiamat yang langsung mendapatkan naungan dari Allah, langsung mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat. Allah langsung yang menolong dia, Allah langsung yang memberikan kasih sayang kepada dia di hari kiamat. Siapa yang pertama? Yang pertama disebut oleh Nabi dalam hadis itu imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi yang pertama mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat, pemimpin juga. Pemimpin siapa? Pemimpin yang adil, yang mendapatkan kecelakaan, yang mendapatkan besok sesuatu yang jauh dari kemenangan di hari kiamat. Justru pemimpin juga. Pemimpin yang mana? Yang kadzab, yang bohong, yang pendusta. Karena itu Bapak Ibu, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan di negeri kita ini Allah bagi kita pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang kadzab. Apa doanya? Doa ini diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma rzuqna imaman adila. Itu doanya. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, bagilah kami pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang terakhir tak saya jelaskan panjang-panjang. Yang ketiga ini dah maklumlah kita semua. Siapa orang yang besok tidak mendapatkan kemenangan di hari kiamat? Nampak tak dapat kemenangan dari mana? Kata Nabi yang pertama, la yukallimuhumullah, dia tidak diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, dia tidak disucikan oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dia tidak ditengok, tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat, walahum azabun alim, dia mendapatkan azab yang pedih. Yang ketiga yang terakhir, habis waktu kita, syaikhun zalim, orang yang sudah menikah tapi mereka berzina. Alhamdulillah, bukan berarti orang yang belum menikah boleh berzina, tidak. Tapi orang yang sudah menikah tak masih berzina, maka hukumnya jauh lebih hebat dalam Islam. Orang yang belum menikah dia berzina, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau orang yang sudah menikah lalu berzina, badannya dikubur setengah, kemudian nampak setengah badannya, yang setengah badan itu dilempar pakai batu sampai mati. Begitulah agak-agaknya kemurkaan bagi orang yang sudah menikah lalu berzina. Karena itu Bapak Ibu, jaga-jagalah kita punya media sosial. Karena Bapak Ibu ini, ibu-ibu terutama, ibu sekarang di media sosial diintai-intai oleh siapa yang mengintai? Para mantan. Ditengok ibu sama mantannya, wih kok cantik sekali sekarang. Akhirnya ibu digoda-godanya, dicet-cetnya, macam-macam. Dulu orang susah sekali mengatur waktu untuk bertemu, berjumpa, susah. Bapak Ibu tahu kan? Mak saya dulu katanya, kalau ada orang nak ketemu, itu masuk dia ke bawah rumah, itu digini-ginikannya lidi ke atas. Betul ya? Itu mak saya cerita. Ingin bagi tahu, itu jumpanya cuma sekali 2 pekan, sekali sebulan baru bisa. Mengode. Sekarang dalam detik yang sama, menit yang sama, orang boleh mengatur waktu di waktu yang sama, mengatur tempat. Inilah bahayanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu lagi, hati-hati kalau ada acara reunian. Ini ternyata ada laporan dari banyak
kasus-kasus perceraian di KUA, disampaikannya kepada Pak Ustaz, tahu nggak Pak Ustaz, terjadinya perselingkuhan itu berawal dari mana? Dari reunian tahun sekian, reunian tahun sekian. Apa judulnya? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Atau ada juga CLBK, apa itu? Cucian lama belum kering. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita jaga. Nah Bapak Ibu, itulah yang dapat disampaikan subuh ini. Tadi karena kita membahas, karena kita mengaji tentang surat Al-Fatih, artinya kemenangan. Ternyata tidak semua orang yang menang besok di hari kiamat. 3 golongan ini tak dapat kemenangan di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang pertama, Ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Kemudian yang kedua, siapa orang yang besok tidak mendapatkan kemenangan? Malikun kazab, orang yang diangkat menjadi pemimpin tapi mereka berdusta menipu. Kemudian yang ketiga, syuyukhun zanin, orang yang sudah menikah lalu berzina. Nauzubillah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih ucapkan kepada Ustaz kita yang sudah memberikan ilmu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, 3 hal tadi terjauh oleh kita bersama. Terutama yang ketiga tadi, ini memang wanti-wanti dari Rasulullah sampai seperti itu azabnya, tidak ada ampunan. Maka daripada itu berhati-hatilah diri kita. Salah satu termasuk di saat tadi bersyukur-syukur kawan ngomong, hati-hati gitu. Para Ibu, infak subuh kita pada subuh ini berjumlah Rp200.000. Kemudian Bapak dan Ibu juga kami sampaikan kembali, bagi Bapak dan Ibu ingin menjadi donatur santri kita TKIA tingkat SMP, karena banyak di antara anak kita itu orang tuanya yang termasuk dalam duafa, maka daripada itu kita sebagai pengurus masjid menginginkan mendapat anak-anak kita yang orang tuanya masuk duafa ini kita tolong dari jemaah. Maka daripada itu alhamdulillah sampai hari ini baru 5 orang yang menjadi donatur. Maka daripada itu per bulannya 35.000 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ingin silakan nanti kami kirimkan listnya kembali ke grup, silakan diisi nanti kita buatkan pula donatur seperti masjid. Kemudian Bapak dan Ibu yang juga ingin ikut belajar dengan anak-anak kita di Jumat malam belajar tafsir, silakan, karena kita langsung tafsirnya tafsir perkata, tapi beda dengan pelajaran Bapak dan Ibu perkataannya, karena perkataannya masih kalimat. Alhamdulillah dengan kita lihat dari malam anak-anak kita semangat untuk belajar, alhamdulillah banyak yang sudah hafal dengan 2 kali pertemuan. Silakan Bapak dan Ibu hadir Jumat malam setelah sholat maghrib, dan juga nanti malam dan malam besok kita akan lanjutkan tafsir kita. Kiranya itu lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main gandur. Dari sana sekarang. Taruh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, dan Iran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Kami sama Pak Ustaz sudah dekat juga. Jadi beliau di Sijunjung mengurus bola Bapak. Ya, kami juga ngurus bola dulu. Jadi ini ada clipping nih. Ya, clipping kami serahkan sama beliau. Mudah-mudahan nanti Sijunjung akan ramai lagi. Yang kedua, tenis lapangan Pak Fahmi ya. Nanti tolong serahkan satu nih. Ini masa lalu kita di masjid. Ada ya memori ya. Jadi Pak Ben tadi serahkan nanti mengenai bolanya. Terima kasih, inilah yang kita lakukan selama ini. Jadi mohon Bapak berdiri. Ya, nanti kita jadi jumlah lagi ya Pak ya. Pak Ben tolong satu Pak Ben ini tentang bolanya Pak. Iya. Kita punya clipping Pak. Jadi clipping inilah yang jadi sejarah nanti untuk dijunjung gitu ya Pak ya. Dijunjung ini dia. Clipping Bapak. Dia gambarnya nanti di sana. Silakan Pak diabadikan untuk difoto sana ya untuk kenang-kenangan. Iya. Oke Pak Ben sama kita. Terima kasih. Kedai Parman. Oh yang kedua tenis lapangan Pak. Ini tenis lapangan nanti Bapak saya lagi ya Pak ya kalau saya silakan. Ini sama siapa ya? Apa ya? Untuk ambil Pak silakan. Kalau Pak A-nya pemain tenis juga dulu. Pak A itu pemain tenis. Pelatih Pak. Dua ya Pak ya. Dan itu yang ketiga, Pak Fahmi tolong Pak Fahmi. Ini clipping masa lalu Pak. Jadi mesti kita belum pernah waktu itu pakai apa ya? Jadi dengan kerjasama dengan Pak Fahmi, kita semua pengurus jemaah, inilah hasilnya. Jadi untuk kenang-kenangan juga Pak, mudah-mudahan jadi apa juga kita nanti. Ya, silakan Pak. Ini luar biasa nih, gagasan dari ketua. Memori. Iya. Masalah. Mas Ketua. Iya, makasih ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ji. Ini akan menjadi sedekah jariah. Nah, ketika ini nanti saya pelajari, kita terapkan nanti insya Allah dan ngalir pahalanya sama Pak Ji insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan bisa yang lain mencontoh ini, karena kalau kita ingin tahu orang pernah hidup di masa lalu, maka menulislah kata dia Angka. Beliau sudah menulis ini. Boleh jadi mungkin usia kita habis di dunia, tapi nama kita akan tetap terus dikenal oleh orang. Nah, terima kasih Pak Ji, akan sangat manfaat sekali insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.